Oke, sudah jalan. Ya, baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan apa? Algoritma atau teknik yang digunakan untuk melakukan pengurutan data ya. Di mana nanti ada bubble sort, kemudian ada selection sort dan yang terakhir ada insertion sort. Nah, bubble sort itu adalah sebuah teknik yang sangat ini ya, familiar lah. Ini teknik yang sederhana karena ya ini yang simple gitu. Artinya kalau misalkan rekan-rekan bingung menggunakan teknik yang lain ya udah gunakan aja bubble sort gitu. Ya walaupun nanti ada kekurangan tapi prinsipnya kita sudah bisa gimana caranya melakukan sorting. Nanti seiring berjalannya waktu otomatis nanti kita tahu wah performanya kok seperti ini baru kita lakukan enhance daripada kita sudah bingung dulu menentukan metode gitu. Nanti malah kita nggak jalan-jalan gitu. Nah, sebenarnya tekniknya seperti apa sih bubble shot ini? Ya, rekan-rekan kalau pernah makan permen karet gitu ya, seperti bubble, dia akan nilai atau elemen yang terbesar itu dia akan menggelembung ke kanan. Itu menggelembung artinya akan bergerak yang besar ke kanan. Gitu. Kalau dia kita menyajikan data secara horizontal dia akan ke kanan. Nah, tapi tergantung case-nya ya. Kalau misalkan nanti dia descending ya kebalikannya. Tapi prinsipnya dia menyerupai filosofinya bubble atau gelembung. Dia akan bergerak ke kanan untuk nilai yang besar. Eh, Filosofinya kira-kira seperti itu. Kenapa menggunakan bubble sort? Nah, tetapi ya sekali lagi bubble sort ini bukan teknik yang bagus atau mangkus dalam beberapa case. Kita harus lihat case-nya, kita tidak bisa menjustifikasi, kita tidak bisa ibaratnya mencela sebuah algoritma kalau kita belum melihat case-nya seperti apa ya. Jadi kita harus ini sangat tergantung dengan case yang kita akan selesaikan. Baik itu banyak datanya, teknik datanya seperti apa. Nah, itu sangat tergantung sekali dengan itu. Jadi kalau misalkan ditanya bagusnya yang mana, ya masih belum menjawab. Kita harus tahu case-nya seperti apa gitu. Bagus ada namanya Big O untuk menganalisis complexity itu ya hanya masih dugaan awal. Tapi kalau hanya datanya sedikit gitu, ya nggak bakal berpengaruh gitu. Oke, ini langsung saja ke sebuah case ya. Nanti ada visualisasinya. Misalkan kita akan mengurutkan sebuah list atau sebuah array apapun itu. Kalau sekarang memang contohnya datanya masih sangat sederhana yaitu hanya berupa urutan sebuah angka. Tetapi nanti dalam prakteknya ini bisa diterapkan data yang lebih kompleks, misalkan list mahasiswa atau list yang lain gitu. Tadi ada yang nanya, apakah ini bisa digunakan ketika nanti untuk mengurutkan buku berdasarkan ukurannya, berdasarkan halamannya, berdasarkan tahun terbitnya itu nggak masalah gitu. Karena eh, apa kalau itu kan nanti yang diurutkan sudah objek ya, kumpulan dari objek. Ini memang baru kumpulan dari ya tipe data primitif gitu, tapi nggak masalah, sama aja gitu. Ya nanti perlu diubah sedikit terkait elemen atau terkait nilai yang dibandingkan gitu aja gitu. Tapi dalam hal ini di teori kita masih mengurutkan tipe data yang primitif. Nanti di praktikum kita akan coba mengurutkan data yang tipenya objek gitu. Misalkan kita punya sebuah data ada 6531872 dan 4 itu akan kita coba urutkan gitu ya. Nanti kita akan coba urutkan menggunakan teknik bubble sort. Nah, seperti filosofinya bubble sort berarti nanti nilai yang ini secara ascending berarti nanti nilai yang besar itu akan bergerak ke kanan, akan menggelembung gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya jelas otomatis nanti elemen yang sekarang dalam hal ini 6 nanti akan dibandingkan dengan elemen setelahnya gitu, akan dibandingkan
Apakah lebih besar atau enggak? Nah, lebih besar atau enggak ini tergantung tadi. Kalau ascending berarti lebih besar. Kalau misalkan dia mengecil ya berarti kurang dari gitu aja. Oke. Nah, sekali lagi kalau misalkan dia lebih besar maka dia akan dilakukan swap. Swap itu artinya pertukaran, akan diganti posisinya. Nah, di sini eh, ini dia akan di swap ya. Nah, kemudian selanjutnya elemen yang sekarang kan posisinya sudah 6-3 ya. Ini udah ganti posisi. Kemudian ini juga akan dilakukan perbandingan lagi. Tadi ya gelembung ya. Filosofinya gelembung, dia akan bergerak gitu. Akan bergerak ke kanan. Dia akan dibandingkan. Nah, di sini dibandingkan apakah ini lebih besar atau enggak gitu ya. Ini operatornya sekarang kurang dari. Kalau misalkan kurang berarti dia nanti akan dibandingkan. Nah, posisinya sekarang sudah ganti lagi nih kalau misalkan sudah swipe gitu. Ini adalah posisi yang terakhir. Sorry, ini adalah yang akan kita bandingkan, setelah itu kita akan coba bandingkan kembali. Nah, sekarang kan posisinya seperti ini. Seperti ini. Nah, dia akan dibandingkan lagi. Kalau dia satunya ini kurang dari, berarti akan dilakukan swipe ya. Oke. Ini sorry, ini kayaknya operatornya harusnya lebih besar ini, bukan kurang dari. Nah, kemudian yang ini apa? Ini adalah state selanjutnya. State selanjutnya 6 dibandingkan dengan 6. Ini kebalik ya. Sorry. Berarti ini 8, apakah 8 dibandingkan, apakah lebih besar dari 6, dari elemen yang sekarang? Kalau misalkan iya, berarti ini, kalau misalkan benar berarti dia tidak dilakukan swap gitu. Sebenarnya prinsip sederhananya adalah elemen yang sekarang akan dibandingkan dengan elemen setelahnya. Gitu. Kalau dia kondisinya terpenuhi, dia akan di swap. Nah, setelah di swap nanti hasil pertukaran ini nanti dia akan dibandingkan lagi dengan elemen setelahnya lagi. Gitu. Kalau misalkan kondisinya terpenuhi, dia akan dilakukan swap. Swap itu dilakukan pertukaran. Itu dia akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, berarti nanti otomatis hasilnya dia nanti sampai mentok ya di posisi paling sebelah kanan. Gitu. Kalau misalkan sudah mentok seperti itu, nanti dia akan kembali lagi yang ada di bawah sini, kembali ke 0, kembali ke yang ini, yang awal lagi. Langkahnya sama, nanti dia akan di ini lagi. Gitu. Itu prosesnya seperti itu. Nah, saya ini ada ilustrasi yang lebih ini ya, yang lebih secara debugging dari alur kode, insya Allah ini lebih ini ya, sama sebenarnya sih sama yang sebelumnya. Ini ada sebuah array seperti ini, kemudian ini akan dibandingkan 6 dengan 5, ini sama yang sebelum, tapi nanti kita lihat ada pergerakan datanya. Ketika 6 lebih besar dari 5, maka akan dilakukan swap. Nah, ini langsung ya, langsung di swap di sini. Ini dilakukan swap. Gitu. Ini iterasi yang pertama. Kemudian iterasi lagi, ini kan udah berubah. Kemudian 6 dibandingkan dengan 3. 6 dibandingkan dengan 3 ini, di swap lagi. Dia dari yang sebelumnya ini, kemudian datanya berubah menjadi seperti ini. 6 akan ditukar ke 3 gitu. Ini di swap. Nah, sekarang posisinya 5, 3, 6. Kemudian 6 ini akan dibandingkan ya di sini. Jadi bacanya adalah ini dibandingkan. Kalau misalkan dia terpenuhi, dia akan di swap. Nah, kemudian posisinya sudah jadi seperti ini, yang ini yang posisinya. Kemudian nanti dibandingkan lagi nih. Ini kembali lagi ke sini gitu.
dibandingkan apakah lebih besar dari 3. Kalau iya, maka dia akan dilakukan swab, dia langsung di swab gitu. Nah, kalau sudah, ini memang untuk menceritakan sebuah algoritma kalau hanya dengan menggunakan secara lisan ini agak susah. Ini saya juga mencoba untuk saya implementasikan ke dalam sebuah kode, kemudian dilakukan semacam output atau tampilan biar kita lihat ininya, kita lihat outputnya, atau bisa juga digambarkan. Artinya kalau hanya menyampaikan itu agak susah. Gitu. Artinya rekan-rekan akan lebih mengenal lagi juga harus mencoba. Itu bagusnya sih seperti itu. Nah, eh, kemudian kita misalkan sampai di sini nanti akan dibandingkan lagi 6 dibandingkan dengan 8. Apakah 6 lebih besar dari 8? Enggak, jawabannya tidak terpenuhi, maka dia tidak dilakukan swab. Gitu. Oke, kemudian yang dibandingkan ini 8. 8 dibandingkan dengan 7. Apakah lebih besar dari 7? Terpenuhi maka akan dilakukan swab. Swab itu ditukar dia, posisinya akan ditukar. Itu. Yang sekarang dibandingkan dengan elemen setelahnya, kalau misalnya dia terpenuhi, maka akan ditukar gitu. Cara nukarnya seperti apa? Ya gampang, misal kita buat dulu kalau di dasar pemrograman kalau misalkan ada 3 ember ya, ada 3 ember, ember A isinya pasir, ember B isinya misalkan gini ya, ini cara tukarnya seperti ini karena ini ya penting juga. Misalkan kita punya ini, jadi tidak segampang nukar ini ya, yang diucapkan ini ada tekniknya juga. Misalkan kita punya kotak seperti ini, ada kotak A, B, C gitu ya. A isinya pasir, B isinya air gitu ya. Ini tekniknya seperti ini. Gimana caranya memindahkan A ke B, B ke C gitu ya caranya. Nah, caranya adalah ya kita harus ada bantuan ember satu lagi. Kalau misalkan ini nggak ada ya nanti satunya itu akan hilang. Ya, nggak bisa ini dicampur nggak bisa. Gitu. Artinya kalau misalkan kita mau menukar ya caranya seperti ini. A ini ditampung ke dalam C dulu, itu ya caranya. Pasir ini ditampung ke dalam ember yang kosong dulu, kemudian ember yang B isinya air, kemudian ditaruh ke ember yang isinya pasir tadi yang sudah kosong karena pasir sudah ditampung ke dalam C, gitu ya. Nah, kemudian B-nya kan jadi kosong, B-nya jadi kosong, kemudian yang C isinya pasir dimasukkan ke B. Tekniknya seperti ini. Ini nanti akan digunakan terus di 3 algoritma yang digunakan. Pasti ada seperti ini. Itu. Nah, ini untuk yang swab dia seperti ini ya. Ini 1 kali iterasi gitu ya. Ini satu kali iterasi seperti ini. Gitu. 1 kali iterasi artinya ini kan butuh perulangan bersarang ya. Berarti kalau 1 iterasi ketika I-nya sama dengan 0 ini seperti ini nanti kondisinya. Ini nanti ada lagi gitu. Makanya ini satu kali iterasi seperti ini, hasil akhirnya 5316. Nanti ketika I-nya 1, nanti dia ini lagi. Gitu. Nah, kemudian ini kok ini ya. Sebentar. Lu lagi belum ikut. Sibuk aja. Ya, sebenarnya seperti itu untuk bubble short. Saya tidak akan menjelaskan sampai hasil akhir ya 1 2 3 4 5 6 7 8 karena ya seperti itu prosesnya akan berulang. Jadi intinya elemen yang sekarang akan dibandingkan kalau dia terpenuhi lebih besar maka dia akan dilakukan swab. Gitu. Akan dilakukan. Nah, kemudian kondisinya kan berubah. Kalau misalkan sudah ini nanti dia akan di-swab kembali. Gitu. Itu semua sampai dia mentok di indeks yang terakhir. Itu 1 kali iterasi. 1 kali iterasi maksudnya for yang paling luar, perulangan yang paling luar. Gitu.
Itu yang bubble sort ya. Nah, ini ada contoh yang lain tadi sama itu sebenarnya dengan yang dicontohkan kelompok ya. Ada nilai 72854, elemen yang pertama ini akan dibandingkan apakah lebih besar atau tidak. Kalau lebih besar maka dia akan dilakukan swap, ditukar. Nah, ini di sini dilakukan swapping ya, dilakukan pertukaran. Kemudian sekarang 7 sama 8 ini juga dibandingkan, apakah dia lebih besar atau enggak. Ternyata tidak ya, 7 tidak lebih besar dari 8 sehingga dia tidak dilakukan swap. Nah, kemudian selanjutnya yang ini. Yang ini ya, yang ini 8 dan 5, 5 ini lebih besar atau enggak. Kalau misalnya dia lebih besar maka akan dilakukan swap gitu. Dia akan dilakukan pertukaran. Nah, terakhir posisinya seperti ini, kemudian ini juga akan dibandingkan 8 dibandingkan dengan 4. Karena dia lebih besar terpenuhi maka akan dilakukan swap. Oke. Nah, begitu dan seterusnya, dan 2 dan 7 juga ini akan dilakukan dibandingkan. 2 dengan 7 dibandingkan lebih besar atau enggak. Oh, ternyata enggak ya. Maka dia yang dibandingkan nanti elemen setelahnya yaitu 7. 7 dibandingkan terpenuhi, dia dilakukan swap. Ini dilakukan swap dia. Gitu. Nah, begitu dan seterusnya untuk ininya. Artinya prinsipnya seperti gelembung. Dia nanti yang nilai yang paling besar dia akan bergerak ke kanan. Gitu. Kalau misalkan tadi ada yang nanya, Pak, kalau misal Mbak itu kalau misalkan posisinya bergeraknya dari ke kanan ke kiri bisa atau enggak? Bisa atau enggak bisa, tapi nanti akan menyalahi filosofi dari sortingnya gitu. Bubble sort kan filosofinya dia bergerak ke kanan. Kalau dibuat ke kiri ya bisa, tapi ya itu nanti namanya bukan bubble sort lagi. Nanti akan kena ini ya dengan penemunya gitu. Kenapa nama bubble sort ya gitu. Artinya ya kita ngikuti prosedur yang sudah standar gitu. Oke. Karena nanti ada teknik-teknik beda nama yang ternyata nanti bergerak ke kiri gitu. Tapi bergerak ke kirinya pun nggak seperti ininya membandingkannya gitu. Oke, saya rasa sih untuk yang bubble sort itu ya karena yang paling sederhana dan yang paling mudah harusnya sih nggak masalah ya. Nah, mungkin nanti pas proses implementasinya ke dalam kodenya ini yang butuh pemikiran atau butuh analisis yang lebih terkait algoritma ini. Nah, ini untuk yang bubble sort atau secara umum seperti ini ya. Ini saya buat sebuah ilustrasi tapi nggak muncul. Oke, sebentar. Ini saya coba edit dulu. Ini saya pause dulu. Nah, ini ada simulasi, ada visualisasi yang semoga bisa mempermudah pemikiran atau analisis atau pemahaman terkait dengan teknik bubble sort ya. Nah, dia akan dilakukan pertukaran. Nah, dia akan dibandingkan. Nah, kalau misalkan dia terpenuhi, dia akan ditukar. Nah, kira-kira seperti itu ininya. Nah, 8 sudah tersorting ya. Nah, hijau itu yang dibandingkan, orange itu adalah yang sudah terurut. Gitu. Oke, sedangkan yang biru muda, biru itu masih harus diurutkan. Nah, itu saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Oke, 2 dibandingkan dengan 4.
Nah, itu posisi awalnya, kemudian ditukar 7 dengan 8, tetap karena dia tidak terpenuhi, 8 dengan 4 karena dia lebih besar ditukar. Oke, 8 sudah terurut. Nah, dan yang dua, nah ini dibandingkan karena dia tidak terpenuhi, tidak ditukar, 57 dibandingkan tidak ditukar, ini lumayan cepat ya videonya. Nah, yang sudah terurut, yang sebelah orange itu tidak perlu dibandingkan lagi. Jadi nanti dalam codingan Anda itu harus tahu bahwa ini dia nanti mentok di berapa ininya, sudah iterasi ke berapa, sehingga nanti tidak perlu di looping lagi. Yang di looping adalah yang dia belum di bagian depan gitu. Kalau gelembungnya yang belakang itu tidak perlu dilakukan perbandingan lagi karena ya sudah diurutkan gitu. Makanya ya tadi dia filosofinya adalah sebuah gelembung, nilai yang besar itu akan menggelembung gitu. Nah, itu terkait dengan ini bubble sort. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini algoritmanya seperti ini ya. Nah, ini harusnya sih sederhana. Berarti nanti kita akan ada dua looping ya. Dua looping. Ada dua looping. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya, nah ini for yang pertama atau yang terluar ini digunakan untuk nanti melooping yang paling indeksnya dia ada berapa, index array atau objeknya yang akan di looping gitu. Ini yang paling luar. Nah, kemudian ada lagi yang paling dalam. Nah, proses yang di dalam ini dilakukan untuk melakukan tadi, untuk melakukan pertukaran antara elemennya gitu, antara elemennya di sini berarti nanti kondisinya adalah kita lihat di sini ketika elemen array ke J lebih besar dari, nah ini elemen yang sekarang dengan elemen setelahnya, kalau dibandingkan dia terpenuhi maka dia akan dilakukan swap itu, dia akan dilakukan swap. Di sini juga ada perulangannya J itu sampai N dikurang I min 1. Nah, ini tadi. Kenapa seperti ini? Biar tidak di looping sampai akhir lagi. Tadi kan kalau kita lihat simulasinya warna orange itu kan sudah terurut gitu ya, sehingga tidak dilakukan looping gitu. Oke, secara simpel sih seperti ini ininya. Untuk teknik bubble sort. Nah, kemudian yang selanjutnya itu selection sort. Selection sort ini kalau secara singkat sih dia akan menyelesaikan caranya ya tadi ya, membagi ada dua bagian, ada yang sudah terurut dan ada yang belum gitu. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu nanti akan mencari nilai yang paling kecil. Itu. Kalau yang bubble sort kan dia dibandingkan kemudian langsung di swap ya. Kalau ini enggak. Kalau ini nanti akan ada dua bagian yang terurut dan tidak terurut. Nah, kemudian yang tidak terurut ini nanti akan dicari ininya, akan dicari nilai atau elemen yang paling kecil gitu. Nah, tujuannya apa? Ini secara ascending ya, secara ascending. Kalau tujuannya adalah ketika di nilai yang paling kecil, otomatis nanti kita tahu ini yang paling kecil akan diletakkan di sebelah di bagian yang lain yang dia udah terurut. Tadi kan tekniknya ada dibagi menjadi dua, yang satu ini sudah terurut, yang ini belum. Nah, mencari elemen yang paling kecil nilainya, kemudian nanti setelah ketemu dia nanti akan digeser ke yang sebelah kiri. Gitu. Ini tetap sama-sama menggeser ya. Tapi kalau bubble sort dia akan ditukarkan elemen antar elemennya. Kalau ini enggak, dia akan mencari dulu nilai yang paling kecil. Kalau sudah ketemu dicatat indeksnya,
kemudian nanti akan di replace ke nilai yang sebelumnya gitu. Ininya apa tekniknya seperti itu. Ini kalau textbooknya ya bisa dibaca di dalam sebuah slide. Tapi intinya adalah dia akan dibagi ke dalam dua bagian, sorted dan unsorted. Yang sorted ini apa yang sudah terurut, yang unsorted ini nanti belum terurut. Yang unsorted ini nanti dia akan di looping, akan dicari indeks nilainya yang paling kecil. Gitu. Tujuannya buat apa? Ya jelas kalau udah nilai yang paling kecil ketemu nanti tinggal direplacekan ke ini, direplacekan ke bagian yang sudah sorted tadi, yang terakhir gitu. Oke. Ini ininya ya apa? Untuk pseudocode-nya. Tetap ya ada dua perulangan, kemudian nanti kita punya indeks nilai minimal indeksnya berapa. Nah, defaultnya ini nanti minimal value-nya atau indeksnya ini adalah yang pertama gitu, ketika jalan pertama. Nanti tergantung ininya sih, tergantung nilai I-nya berapa. Nah, kemudian dibandingkan yang sekarang yang DJ yang sekarang ini dibandingkan dengan minimal value yang sebelumnya gitu. Kalau misalkan dia terpenuhi, nanti dia dicatat indeksnya dan nanti nilainya akan dicatat juga. Kenapa dicatat indeksnya ya? Karena kita harus tahu nih nanti elemen mana yang akan ditukar agar kita bisa ngambil nilainya. Karena kan Ray kan modelnya seperti itu gitu. Kita harus, ini sangat penting mencatat indeksnya. Kalau sudah seperti itu, selesai satu proses ini, kita nyatet semua, nanti selanjutnya akan di replace, akan di swap gitu. Kalau yang bubble sort kan enggak, dia ketemu langsung di swap ya. Kalau ini enggak, kita cari dulu minimalnya. Kalau sudah dalam satu elemen yang unsorted tadi, kalau sudah ketemu minimumnya baru nanti di swap. Beda kasusnya ya. Jadi dia nanti dicari dibandingkan dulu indeks sekarang, indeks setelahnya dibandingkan, kemudian dibandingkan gitu, ketemu nilai indeksnya yang paling kecil baru di swap. Itu salah satu perbedaan juga antara bubble sort. Gitu. Oke, nah ini contohnya misalkan seperti ini. Kita punya sebuah data data seperti ini, 10, 14, 27 dan seterusnya sampai 44. Ini masih array lagi ya. Hijau itu adilnya sudah terurut. 27 itu artinya Nanti ini yang akan di replace, yang akan diganti gitu. Nah, sekarang dibandingkan ini 14 dibandingkan dengan 10 gitu. Apakah dia lebih besar? Ya, terpenuhi lebih besar ya. Ini lebih besar. Kemudian selanjutnya berarti tetap ya indeksnya itu ada di 10, nilai terkecilnya ada 10. Kemudian nanti 27 dibandingkan lagi dengan 10. Apakah dia 27 lebih besar? Iya, berarti nanti dia indeksnya tetap di 10, nilai yang paling kecil. 33 juga dibandingkan dan seterusnya sampai 44. Nah, sampai sini ini tetap ya 10 ini adalah nilai yang paling kecil dari sini. Dari ini. Nah, tadi makanya kan dia dibagi yang sorted dan unsorted. Unsorted ini nanti yang akan dicari nilainya. Makanya di sini dibandingkan semua ini. Dibandingkan gitu. Sampai sini. Ternyata 10 ada yang terkecil. Nah, 10 ada di indeks berapa? Ada di indeks ke 0. Gitu. Indeks ke 0 nilai 10. Sehingga karena ini dia 10 adalah yang terkecil, ya nilainya sama saja. Dia tidak berubah. Tidak dilakukan swap gitu, karena sama nilainya. Oke. Nah, kemudian berarti selanjutnya adalah sekarang korban selanjutnya yaitu 14 di sini yang akan kita coba urutkan. Berarti 10 itu adalah yang sorted sudah terurut. Kemudian yang 14 juga sama nih kasusnya. 14 dibandingkan apakah 27 lebih besar dari 14 atau enggak, 33 ini dan seterusnya sampai 44 di sini. Ini dibandingkan juga. Gitu.
dia lebih besar atau apakah 14 ini adalah nilai yang terkecil dari semua elemen yang unsorted. Oh ternyata kalau di sini iya ya, dia 14 adalah lebih kecil, sehingga ya tidak dilakukan swap. Artinya 14 ini tetap di posisinya. Selanjutnya kita akan cari korban, yaitu 27 yang akan dilakukan perbandingan di sini. Kita lihat. Oke, ini oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membandingkan 27 ini. Dibandingkan, apakah 33 lebih besar dari 27? Ya, 35 juga iya. Nah, 19 nih. 19. Oh, 19 apakah lebih besar dari 27? Enggak. 19 adalah lebih kecil, sehingga sekarang posisi indeksnya itu ada di 19. Gitu. Ada di posisi 19. Oke, ketemu, berarti sekarang posisinya indeksnya ada di 5, yaitu nilainya 19. Gitu. Sehingga yang tadinya di sini tadinya kan 27 ya. 27 kemudian dia akan di replace di sini. Nah, sekarang posisinya 20 ada di sini. Gitu. Jadi dia langsung di swipe ke posisi minimalnya, langsung di swipe. Langsung di swipe, kemudian yang kecil dia akan ditaruh di sebelah kiri. Gitu. Kalau bubble shot enggak ya, dia langsung di swipe sampai kanan. Kalau ini enggak, dia bisa langsung jret kemana gitu. Tergantung nanti nilai terkecilnya dia ada di indeks keberapa. Oke. Oke, nah kita masih lanjut lagi, belum selesai ya. Posisinya sekarang kita letakkan, kita sudah melakukan sorted ini 3, 10, 14, 19. Korban yang selanjutnya kita yaitu 33 ini nanti akan dibandingkan oleh 4 ini gitu. Kita lihat. Nah sekarang yang 33 ini adalah yang akan kita cari. 35 ini apakah lebih besar dari 33? Ya. Kemudian apakah 27 lebih dari 33? Oh enggak. Enggak ya. Nah berarti sekarang posisinya indeksnya ini ada di sini. Ketemu nih indeks yang kecil gitu ya, yang memungkinkan. Kemudian dibandingkan juga 42 dibandingkan dengan 33. Oh lebih besar, ini tetap lebih besar. Oke, berarti 27 ini adalah nilai yang paling kecil di antara ini tadi itu. Oke, setelah itu dia ketemu di indeks kelima dengan nilai 27. Kemudian sekarang di swap. Yang 27 yang dari sini dia pindah ke sini, yang 33 dari 22 pindah ke sini gitu. Oke. Oke. Kemudian sekarang kita akan mencari lagi, yaitu di sini 35 ini. Gitu. 35. 35 itu inisialisasi indeks yang terkecil gitu. Nah, kemudian ini juga sama. Akan dibandingkan ini 35 dibandingkan 33. 35 dibandingkan 33 tetap terpenuhi dia. Nah, kemudian yang ini yang 42, apakah 35 lebih besar dari 42 atau enggak? Kalau misalkan dia terpenuhi, maka dia akan dilakukan swap gitu. Nah, ini adalah algoritma selection dan seterusnya. Kita lihat ya, semakin kesini dia ininya yang dilakukan pengecekan semakin sedikit, ya, semakin sedikit. Karena ya semakin menyusut elemen unsortednya, dia kan sudah pindah ke sebelah kiri yang warna hijau yang dia udah melakukan sorted gitu. Ini adalah ilustrasi untuk melakukan teknik pengurutan menggunakan selection sort. Sederhananya adalah kita membagi menjadi dua bagian, yang unsorted dan sorted. Yang sudah terurut dan belum terurut. Nah, kemudian
Yang sudah terurut, ini nanti elemen setelahnya, contohnya misalkan di sini ini 35 ya, ini 35 ini adalah calon indeks yang terkecil. Tetapi belum tentu 35 ini adalah nilai yang paling kecil. Kita harus ngecek dulu di elemen yang unsorted, 33 dibandingkan 35, 42 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kan 33 ini adalah indeks yang kecil nilainya ya, yang paling kecil ya di antara ini. Sehingga tadi ya kita harus replace 33 lokasinya berubah menjadi ke yang 35, yang 35 berubah menjadi seperti ini. Gitu. Selanjutnya kandidatnya berapa? Ya 35. 35 nanti ini kandidat elemen yang nilainya paling kecil kan gitu. 35 gimana 35 ini nanti 42 apakah dibandingkan dengan 35 lebih besar? Iya, 44 dibandingkan dengan 35 lebih besar? Iya. Kemudian ya benar ya 35 adalah yang terkecil sehingga tidak dilakukan swab. Nah, data yang selanjutnya ini yang 42. 42 nanti dicari juga ini 42. 42 akan akan dibandingkan dengan elemen setelahnya yaitu 44. Ya, kita lihat 44 itu ada lebih besar dari 42. Gitu. Sampai sini sih sudah selesai untuk teknik gimana cara selection sort. Gitu. Kalau secara ilustrasi mungkin ini mudah ya. Tapi kalau secara implementasi dalam sebuah kode ini lumayan ribet gitu. Intinya sekali lagi saya sarankan ke rekan-rekan kalau misalkan kita ingin mempelajari sebuah algoritma, buatlah semacam simulasinya. Itu. Ini contohnya seperti ini ya. Ini saya buat simulasinya agar memudahkan. Ini kapan nih pertukarannya, kapan ini proses swappingnya seperti itu dari output yang sebelumnya kemudian ditampilkan output yang sekarang. Oh ini kita nanti lihat, ini kita bisa tahu ini perubahan datanya di sini. Nanti kan itu ada polanya. Gitu. Itu sih saya sarankan seperti ini. Kalau hanya modal cepres atau bahasa apapun itu secara lisan agak susah untuk dipahami gitu. Tapi kalau hanya untuk menjelaskan itu rekan-rekan hanya menangkap terkait konsepnya ya. Konsep, tapi untuk lebih detailnya dicoba harus gitu. Tadi yang jelas bubble sort itu untuk dia akan di swap semua, elemennya di swap semua sampai terbesar, kemudian di looping selanjutnya di swap juga, dia akan bergerak ke kanan. Kalau yang selection dia enggak, dia nanti ada dua bagian, sorted dan unsorted. Kemudian nanti dia akan dicari nilai yang paling kecil gitu. Itu yang selection. Nah, semoga nah ini yang terakhir yaitu nah ini simulasinya kita lihat kalau simulasinya nah kira-kira seperti ini ininya. Nah itu dibandingkan semua ya, 10 dibandingkan dengan 14, 27 dan seterusnya. Ternyata 10 yang paling kecil. Nah 14 adalah korban selanjutnya yang akan dibandingkan ke elemen yang unsorted. Nah itu dibandingkan, hijau itu membandingkan. Oke 14 juga masih terkecil, sekarang 27 dibandingkan semua. Oke 27 dibandingkan, nah ini kandidatnya selanjutnya adalah 19. Oke, 19 harus di swipe ke 27. Oke, selanjutnya 33 yang akan dibandingkan ke 35, 27, 42 dan 44. Oke, kita nemu di situ 27 adalah elemen yang terkecil. Nah, dia dibalik lagi. Gitu. Nah, 35 ini akan dibandingkan. Oke, 42 juga dibandingkan, 33 ini yang kemungkinan yang terkecil, kemudian di swipe. Selanjutnya 35 dibandingkan juga dengan 42 dan 44 untuk mencari nilai yang terkecilnya, ternyata 35 tetap ya. Oke, 42, oke.
Nah, ini ininya apa namanya? Untuk simulasinya, visualisasinya ketika digambarkan seperti ini semoga ya akan lebih jelas terkait gimana alur atau perjalanan dari selection sort seperti ini. Oke, ini adalah yang terakhir yaitu insertion sort. Filosofinya adalah kalau misalkan rekan-rekan pernah apa ya, pernah main kartu, pernah main kartu remi yang ada Jack, Queen, King, As dan segala macamnya itu kartu apa namanya? Kartu itu gitu ya. Biasanya kan kita pegang ya kalau kita main dipegang kemudian nanti biasanya kan akan diurutkan ya, akan diurutkan. Nah, biasanya sih dia akan diurutkan, akan dipegang yang apa dipegang kartunya, kemudian diurutkan, diselipkan ke sebelah kiri, seret diurutkan seperti itu. Ini insertion sort seperti ini teknisnya. Itu. Jadi oke, seperti ini. Hampir mirip ya sebenarnya di sini nanti akan dibagi apa akan dibagi membagi sebuah dua data ya. Di sini ada yang sorted, unsorted, kemudian data awal ini data yang akan kita lakukan urutkan, yang akan kita urutkan. Nah, kita mulai dari yang 7 ini. Ini yang 7 yang akan kita coba urutkan, Berarti ini adalah yang sorted. Anggap aja ini yang sorted. Ini untuk yang langkah awalnya. Berarti elemen yang sebelahnya itu unsorted. Nah, kemudian juga sama ini langkahnya, dia akan dibandingkan. Gitu, akan dibandingkan apakah ini lebih besar dari 8 atau enggak. Gitu. Nah, kalau misalkan dia apa ibaratnya tidak lebih besar berarti nanti dia tidak akan dilakukan swap atau penukaran. Kita lihat di sini apa 7 ini dia nanti tadi data awalnya, kemudian dia akan dilakukan pengecekan apakah 8 lebih besar dari 7 atau enggak. Kalau misalkan lebih besar berarti dia tidak tetap atau sama aja. Itu. Nah, sekarang posisinya ini ada di sini yang unsorted. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengurutkan ini, yang selanjutnya yang 8 ini. Yang 8. Yang 8 ini apakah dia lebih besar atau enggak? Kalau misalkan dia lebih besar, maka dia akan ditukar ya. Tadi kan ingat filosofinya kita main kartu tadi ya. Kita main kartu adalah dari sebelah kanan dia akan diambil, diinsertkan ke sebelah kiri. Ceret. Itu. Berarti nanti datanya ini akan bergerak ini. Yang kecil akan bergerak ke kiri. Itu. Tadi kan kalau bubble sort dia akan bergerak ke kanan. Kalau selection dia akan dicari semua dulu nilai minimumnya mana. Kemudian dia akan di-replace-kan ke kandidat minimal. Itu yang selection. Nah, kalau ini dia datanya dia akan bergerak, yang kecil akan bergerak ke kiri. Gitu. Tapi ngurut ya geraknya ya. Geraknya akan ngurut gitu. Kalau yang selection dia ugal-ugalan, dia yang penting langsung di-replace, nemu yang posisi indeks manapun dia akan di-replace-kan. Kalau bubble sort dia ngurut ke kanan. Kalau selection dia barbar gitu ya. Ibaratnya apa? Istilahnya zaman sekarang atau ugal-ugalan tadi, dia akan di-replace-kan. Kalau yang ini dia enggak, dia satu-satu di-replace. Nilainya yang kecil akan pindah ke kiri, akan pindah gitu. Oke. Nah, ini yang apa? Ini dibandingkan yang elemen ke
kedua dan ketiga dibandingkan, kalau misalkan dia ternyata lebih besar, dia akan di replace, gitu, akan bertukar tempat, gitu. Nah ini sekarang posisinya ini adalah yang terurut, nanti dia akan dibandingkan lagi nih elemen yang ketiga dan yang keempat. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Nah kemudian nah ini seperti ini ada sebuah data yang sama, kemudian saya coba visualisasikan dengan teknik yang lebih memudahkan ya, gitu. Ini sama aja sih sebenarnya sih, tapi sudah bentuk ya implementasi kode seperti itu, data array awal seperti apa, kemudian setelah di swap nanti bentuknya menjadi seperti apa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ini adalah data awalnya ya, 7852 dan seterusnya sampai 3. Nah, ini 7 kenapa tidak dibandingkan di awal ya di sini ya? Karena ya tadi ini anggap aja 7 ini sudah sorted. Anggap aja kayak karena mulainya dari sini. Karena kan harus kita bagikan ya. Harus kita bagi. 2 bagian, sorted dan unsorted. Ini dibandingkan apakah 8 dibandingkan lebih besar dari 5? Iya. Kalau iya, berarti nanti akan di swap. Nah, di sini ada datanya ganti ya, 788. Maksudnya 8 ini dikopikan dulu ke elemen yang sini gitu ya. Ke elemen 5 ini di replace itu. Di replace, dikopikan di situ. Nah, kemudian yang otomatis kan 5-nya ini sebenarnya sudah ada sih, sudah ada di temporary seperti itu. Kemudian setelah itu 7 dibandingkan dengan 8. Gitu. Apakah lebih besar atau enggak? Oh, enggak gitu ya. Ternyata kalau enggak, kemudian yang elemen yang kedua ini, elemen yang kedua ini dia nanti akan dikopikan di sini. Gitu. Setelah itu untuk yang 5 tadi kan ini bertukar ya. Untuk yang bertukar dan dia akan ditukar di sini di posisi yang paling awal. Gitu. Nah, ini adalah hasilnya di sini. Ini hasil akhirnya, Iterasi yang pertama, Kita coba lagi. Terakhir ini berarti nanti akan ada di sini ya, Ini posisinya sudah, anggap aja ini sudah sorted ya, sudah sorted. Berarti selanjutnya kita akan mencoba membandingkan setelahnya ini di sini, yaitu ada 2. Apakah 8 lebih besar dari 2? Ya, maka dia akan di-replace-kan posisi yang kedua. Nilainya jadi 8, 2 itu ditampung dulu ke dalam sebuah variabel, kemudian 7, 2 dibandingkan dengan 8. Gitu. Akan lebih besar atau enggak? Kalau misalkan dia lebih besar, maka dia akan karena sepertinya ada yang keliru ya. Harusnya ini bukan 8, harusnya ini 2 ya. Kalau misalkan ini 8 yang enggak terpenuhi, dia harusnya ini di sini 2 ya. Biar dia bisa swap, bisa bergerak ke kiri gitu. Berarti ini 2, ini juga 4, ini juga 4 gitu. Artinya variabel temporary itu. Nah, apakah 7 lebih besar dari 2? Oh iya. Maka dia akan 2 yang sebelumnya tadi, dia akan 7 diganti ke 2 di sini. Kemudian 2-nya nanti akan pindah ke sini. Gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang posisinya kok 2 sih? 5 ya, 5. Kemudian yang ini dibandingkan 5 dibandingkan dengan 2. Nah, di sini kan posisinya 2. Oh, apakah 5 lebih dari dengan 2? Ya. Kemudian 5 ini dia akan dikopikan ke lokasinya 2.
yang 2 dipindahkan ke lokasinya 5. Itu untuk yang apa? Untuk yang selection. Coba ini saya hapus dulu. Nah, sekarang posisi datanya seperti ini. 2578, ini hasil akhirnya seperti ini, 2578 463. Berarti yang sudah sorted itu ini. Yang sudah sorted ini. Nah, ini yang sudah sorted, yang sudah ngurut. Kita bandingkan lagi. 8 apakah lebih besar dari 4? Itu. Artinya elemen yang sudah terurut yang paling belakang elemen, karena kita bagi menjadi 2, yang sorted dan unsorted. Yang sorted ini elemen yang paling belakang, dalam hal ini 8 dibandingkan dengan elemen yang paling depan yang unsorted. Itu iterasi yang selanjutnya ya. Dibandingkan apakah dia lebih besar atau enggak. Kalau dia misalkan lebih besar, berarti nanti akan di swap nilainya 8, akan dibandingkan. Berarti nanti posisinya di sini ini adalah 4 ditukar 4. Oke, akan dibandingkan dengan 4. Kemudian yang 7 ini, yang 7 ini 4 harusnya 4. Apakah 7 lebih besar dari 4? Ya, maka nilai 7 akan dikopikan di lokasinya 4, sehingga ini nilainya 7 ya, sekarang posisinya 7. Yang 4 akan diganti ke sini. Itu 4 ini harusnya 4 di sini. Ini 4 juga, 4. Nah, kemudian 5, apakah 5 lebih besar dari 4? Ya, 5 lebih dari 4. Maka 5 ini dikopikan ke lokasinya 4 yang sebelumnya di sini. Ini, di sini. Di sini nih, ini. Maka dia 5 jadi, sekarang posisinya 5, 4-nya dia akan digeser ke sini. Gitu. Sehingga hasil akhirnya adalah 2, 4, 5, 7, 8, 6, 3. Dan yang sudah terurut itu adalah 2, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Ini yang sudah terurut. Gitu. Tugas selanjutnya, kita membandingkan elemen yang paling belakang yang sorted. Ini saya ganti warna aja, pen color blue. Nah, ini ya, kita bagi menjadi 2 ini. Oke, ini 2. Yang merah itu yang sorted, yang biru unsorted. Kita akan mencoba membandingkan elemen yang terakhir di sorted dengan elemen yang pertama di unsorted. Ini kita bandingkan. Oke. Kita bandingkan apakah 8 lebih besar dari 6? Ya. Maka 8 ini akan dikopikan ke elemennya 6. 6 ini ditampung dulu ke dalam variabel temporary, temp, yaitu 6. 6 di sini 6. Kemudian nanti akan digantikan di sini ya. Akan digantikan di sini yaitu 6. 6 di sini 6. Kemudian sekarang berarti posisinya 2, 4, 5, 7, 6, 8, 3. Kemudian ini dibandingkan juga apakah 7 lebih besar dari 6. Ini 6 ini harusnya. Ini 6. Ya, lebih besar, maka 7 ini dikopikan ke lokasinya 6. Dan lokasinya 6 jadi berubah 7 dan di sini berubah jadi 6. Gitu. Oke, selanjutnya dibandingkan juga apakah 5 lebih besar dari 6? Enggak. 4 lebih dari 6? Enggak. 2 lebih besar dari 6? Enggak. Maka akan tetap. Oke, sampai sini berarti 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ini posisi terakhirnya. Gitu. Yang selanjutnya nanti akan membandingkan 8 akan dicek di sini nanti. Apakah 8 lebih besar dari 3? Ya, berarti ini 3 ya, ini 3 sorry, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. 8 lebih dari 8 akan di replace, ini berarti berubah jadi 8, yang sebelumnya 3, yang ini nanti kita sudah nampung 3 ya, 3. Ini 3 ada di sini.
kemudian ini 8. Nanti dibandingkan, apakah 7 lebih besar dari 3, 6 lebih besar dari 3, 8 lebih besar dari 3, 4 lebih besar dari 3. Ternyata tidak ada yang memenuhi, sehingga ya sudah, ini nanti, nah ini kalau kita lihat ini kan tetap terus ini, 2, 4, ini dia akan geser, sorry, terpenuhi ya, ini lebih besar ya, maka dia akan mereplace nih, dia akan ganti nilainya, akan ganti 5-nya. Sehingga 3 nanti akan mengganti di sini, gini. Nah, kemudian untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Sambil kita lihat ya, ini ilustrasinya. Oke. Itu ilustrasinya. Nah, dia akan ditukarkan, akan dibandingkan. Nah, 4 itu dibandingkan. Empat lebih kecil nggak dari yang sorted. Kemudian 6 dibandingkan. Apakah 6 kurang dari 8? Ya. Kurang dari 7? Ya. 5? Enggak. Maka tetap. 3 dibandingkan dengan 8? Ya. 7? Oke. Terpenuhi. 6 juga terpenuhi. 5 terpenuhi. 3 terpenuhi. 2 tidak terpenuhi. Maka dia akan direplacekan ke yang ketiga. Nah, itu prosesnya seperti ini, udah unsorted. Oke, nah ini ada tugas, hari ini ada tugas. Tugasnya ini kelompok ya, tugasnya kelompok. Jadi nanti yang mengumpulkan perwakilan. Jadi yang mengumpulkan nanti cukup perwakilannya aja untuk tugasnya itu.